Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Sikarbitan. Di video selanjutnya yaitu kita akan ngebahas tentang dimmer. Jadi sebenarnya ini mau dibahas di video yang sebelumnya, tapi ternyata lampunya ini jadi ini lampu di mebel ini belum saya buka juga nih untuk mengetes di sini. Jadi pada video selanjutnya kita ngebahas lampu smart lamp gitu ya, IoT, jadi bisa dikontrol menggunakan Android. Oke, ini karena lampunya udah datang, jadi kita bahas aja ini dimmer. Apa sih dimmer itu? Jadi dimmer itu bahasa Inggris ya, dim itu redup, dimmer jadi peredup. Jadi ini biasa digunakan yang paling aplikasi yang paling sering digunakan untuk lampu gitu. Jadi kalau lampu di ruangan gitu, misalnya pada saat mau membaca, nanti kita saklarnya kita naikkan kayak variabel gitu, jadi dinaikkan nanti lampunya terang, atau kalau mau diturunkan nanti biar redup. Jadi tergantung kebutuhan kita gitu. Nah ini sebenarnya dimmer itu nggak hanya buat lampu aja ya, tapi bisa digunakan untuk yang menggunakan motor, seperti kipas, kipas gerinda, habis itu, atau menggunakan yang lain misalnya buat panas gitu ya. Jadi misalnya semacam heater gitu, jadi bisa mau panasnya maksimum atau dikurangi gitu. Oke, jadi sebenarnya dimmer ini dia mengubah sinyal gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau pelajaran anak-anak SD SMP ya, dia menggunakan AC itu kan gelombang sinus gitu ya. Nah, jadi itu nanti dipotong, seharusnya dia penuh segini, misalnya gelombang atasnya dipotong setengah kayak gini. Terus yang atas bawah bolak-balik. Jadi dia nanti output keluarannya lebih kecil. Kayak gitu. Jadi itu fungsi cara kerja dimmer ya. Oke, kita akan ngebahas alat dimmer ini. Jadi yang pertama, ini kalau berdasarkan spek, dimmernya ini inputnya bekerja di AC 220 volt. Ini jadi standar Indonesia ya. Kemudian ini juga sama nih colokannya, standar Indonesia. Kemudian daya maksimumnya di sini 2000 watt sampai 2000 watt. Selanjutnya ini regulator AC dari 10 sampai 220 volt. Oke. Nah, kemudian di bagian depannya ini, di sini ada tombol on off. Nah, ini buat mematikan. Jadi kalau misalnya mau udah dicolokin ini alatnya ke sini, nanti bisa di posisi off dulu gitu. Nah, ininya bisa di set ke minimum. Jadi nanti pada saat ini dipencet on, nanti ini bisa diputar pelan-pelan gitu ya. Nah, dia mau setengah, kekuatannya setengah, atau mau dimaksimalin juga bisa. Kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya lagi di sini ada fuse, itu kayak skring gitu ya. Nah, coba kita copot. Nah, ini skringnya kecil. Ini tipenya, tulisan di badan skringnya ini kecil banget ya. Nonton F3AL 250 volt. Nah, itu tipe skringnya. Jadi begitu saya pernah nyoba gitu ya, iseng. Jadi saya coba pakai ini dimmer ini di table saw saya gitu. Saya coba ya, hasilnya putus nih skringnya. Jadi nggak kuat. Nah, ini kalau mau nyari skringnya ini di online murah ya, sekitar 500 perak apa 600 perak gitu. Tapi kalau kita beli di toko-toko elektronik ini jarang juga yang beli. Jadi kalau misalnya putus, misalnya kita gunain dayanya berlebih putus, ini bisa diganti dengan tipe yang sama. Ini kalau biasanya di di toko-toko elektronik jarang juga nih ya, biasanya nggak semua orang jual. Ini harganya sekitar 1000-an gitu.
Jadi kalau mau beli ya stok, mending beli 2 3 gitu. Ini kita pasang lagi ya. Nih. Nah, ini kemudian kita bahas nih ya mengenai tentang lampunya gitu. Jadi lampunya ini harus dimmable, jadi nggak semua lampu yang beredar itu bisa dimmable kan, dimmable apa yang bisa diredupkan gitu. Jadi kalau mau menggunakan lampu apa yang bisa diredupkan, jangan sembarang beli lampu pasaran gitu ya. Nah, nanti lampunya bakal ya rusak atau mungkin nggak nyala gitu ya. Ini kita langsung buka aja. Ini jadi lampu ini merek Philips yang dimmable ya, bisa diredupkan. Saya beli waktu itu harganya berapa ya, sekitar 50 ribuan gitu, 51.800. Nah itu, ini tipenya P45 Philips LED Classic 4,5 watt. Oke, ini warm white, jadi agak putih ke kuningan, 3000 kilo. Nah, colokannya standar E27 ya, ini standar di Indonesia. Oke, kita buka aja ya. Oke, ini jadi lampunya tuh unik gitu ya bentuknya, apa ya, kayak lampu-lampu zaman dulu gitu, jadul, itu klasik dia. Nah di sini tulisannya sih 49.900. Nah di sini ada tulisan apa itu ya, ada tulisan dimmable itu yang warna putih itu yang ini. Jadi kalau mau beli lampu yang bisa diredupkan itu harus ada tulisannya di sini dimmable gitu. Nah, lampunya lucu ya. Jadi dia ada apa? 4 gitu. Di sini ada kayak 4 garis di lampu LED-nya. Kayak apa? Klasik-klasik gitu deh. Oke, kita coba aja ya lampunya. Jadi ini tadi ya, ini colok ke mana? Ke listrik PLN yang ini. Kemudian ini bisa dicolok langsung nanti ke apa, ke aplikasi apa perangkatnya gitu. Kita ambil dulu ya buat sambungannya. Oke, ini jadi kita coba ini jadi konversi ya dari colokan standar yang ada di Indonesia ini apa EU ya. Nah ini nanti biar ke soket E27. Ini standar untuk lampu yang ada di Indonesia nih soketnya ya. Oke, ini udah kita colok, kita udah kita pasangkan. Kemudian dari sini kita pasangkan ke sini langsung. Oke, ya, ya. Ini posisinya jangan lupa off kalau mau nyoba dimmer. Ininya kita set ke minimum. Dan ini kita coba sambungkan ke listriknya. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, ini kondisi pertama, ini mati karena dia ini posisi off. Kita coba nyalakan. Bismillah. Nggak nyala ya, nggak kelihatan. Nah ini posisi udah nyala ya, tapi ininya masih mati karena dia posisinya di minimum. Kita coba nyalakan. Nah udah mulai nyala lagi ya. Ini saya nggak terlalu jelas ya kalau di apa, di kamera. Nah ini bisa dinyalakan. Ini maksimum nih. Nah ini redupkan maksimum, redupkan kita. Jadi di sini fungsinya kalau mau naikin minimum tinggal putar-putar aja di sini. Kita. Nah
Jadi ini kalau misalnya kita pakai di aplikasiin di lampu rumah itu ada tuh. Jadi soket rumah itu kan ada apa yang saklar tombol on off aja itu ya, on off di apa saklar rumah. Nah itu nanti ada soketnya khusus gitu. Kalau nggak salah harganya sekitar 120 lah gitu ya, 120 ribuan. Jadi nanti tipenya variabel, bisa diputar seperti ini, atau dia yang tipenya naik turun gitu. Nah itu sama aja. Jadi per apa satu modul itu untuk mengganti yang udah ada, yang apa tombol saklar di rumah, nah, itu bisa diganti. Itu sekitar 120 ribuan gitu. Nah nanti jangan lupa lampunya nggak boleh lampu sembarang ya. Inilah harus lampu model-model yang seperti ini, yang dimmable kayak gitu. Oke. Nah ini selain penggunaannya buat lampu, ini kita matikan dulu ya. Kita coba menggunakan gerinda. Ini saya ada gerinda. Nah ini mesin gerinda pertama saya, satu-satunya juga sih. Nggak ada yang lain. Nah ini kebetulan matanya ini buat mata besi ya. Jadi dulu saya pas pertama kali buat apa beli gerinda ini untuk apa motong parket gitu. Jadi dulu kan saya kan nggak tahu ya. Ini kalau yang buat motong kayu bentuknya apa gerigi gitu ya. Ini matanya yang apa gerigi. Jadi dulu saya tuh nggak tahu tuh pas beli itu saya nggak memperhatikan RPM-nya, apa kecepatan putar gerindanya ini. Jadi dulu ya karena nggak tahu juga ada dimmer, ya, jadi karena saya dulu mau motong parket, saya langsung gunain aja. Parket itu apa kayak alas kayu gitu ya, bentuknya udah papan-papan, nanti disusun-susun. Eh, jadi biar apa ya, kesannya ya lebih enak ya, lebih nyaman gitu, tampilannya lebih bagus, lebih elegan. Ini saya ada contoh nih parketnya. Nah ini parket, ini buat apa namanya, ditaruh di lantai gitu. Nah dulu saya motong ini menggunakan kecepatan penuh gitu. Di sini apa si gerindanya ini, akibatnya kalau menggunakan kecepatan penuh, nah ini teman-teman bisa lihat kan di sini ada hitam-hitam. Nah, ini gosong nih karena saya motongnya apa menggunakan kecepatan maksimal. Itu bahaya juga tuh. Jadi kalau motong kayu kan di badan apa si mata pisaunya ini, di sini itu ada tulisan itu maksimum berapa RPM. Jadi kalau misalnya ini gerindanya yang punya saya Bos GWS 060, itu spek maksimumnya ini 12.000 apa kecepatannya putarnya ya, 12.000. Nah ini kalau disesuaikan dengan mata pisau yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalnya mau yang kayu itu kalau nggak salah bisa setengahnya kayaknya ya, mungkin sekitar 6.000 gitu. Nah makanya kita gunakan dimmer ini. Ini di posisi mungkin setengahnya, yang di sini ada kuning-kuning gitu ya, setengahnya gitu. Jadi dia tidak menggunakan kecepatan maksimum, atau kalau mau agak lebih cepat lagi bisa hampir agak-agak ke merah gitu, sesuai kebutuhan. Jadi itu tidak kecepatan maksimum, karena bahaya kalau misalnya dia menggunakan si gerinda ini motong apa matanya mata kayu, mau kecepatannya maksimum, itu berbahaya, takut bisa terlontar. Kalau dulu saya menggunakan itu naik apa, karena kecepatan penuh dia naik turun apa goyang-goyang gitu, naik ngeng gitu. Jadi resiko rentan kecelakaan gitu ya. Jadi harus benar-benar konsentrasi. Sedangkan kalau kecepatannya cocok pas, dia lebih enak memotong kayunya. Atau misalnya kita mau menggunakan amplas gitu ya. Amplas saya ada matanya nggak ya? Bentar ya. Nah ini buat amplas yang menggunakan perekat gitu kayak velcro gitu. Nah ini kalau misalnya kita pasangkan di gerindanya ini nanti dibuka ya. Nah tinggal pasang aja nih. Ini nggak bisa kecepatan tinggi nih. Jadi kalau kita harus sesuaikan juga dengan keperluan. Jadi kalau misalnya mau pertama pelan, hanya menghaluskan dikit. Nah ini ya nanti kita setting apa namanya dimmernya ini di posisi low gitu. Kita putar
agak pelan, nanti di posisi putarnya pelan-pelan sampai kecepatan yang pas buat kita gitu. Kalau misalnya dia nggak pakai dimmer, dia bakal muter kecepatan maksimal gitu, bahaya ya. Bisa jadi ininya terbang, malah bisa jadi kecelakaan. Atau misalnya kalau dia kecepatan maksimum ya baru kita taruh udah habis tuh kayunya, diamplas kayak gitu. Jadi tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan ya. Nah gitu ya. Nah bisa juga untuk motor-motor lain seperti kipas. Kalau ada yang nyebutin bisa buat pemanas, tapi saya belum pernah nyoba gitu ya, pemanas. Jadi buat kayak kipas angin yang menggunakan motor, itu juga bisa kayak gitu. Oke, ini kita coba aja ya. Buat nyoba untuk gerinda. Ini kita coba posisinya lagi, jangan lupa ya. Pertama kali harus selalu di off. Ini saya coba kecepatan rendah aja ya. Ini kita on kan, kita minimum. Nah ini tadi ada hentakan pas lagi nyala, ada hentakan kita dikit. Nah ini kita coba putar pelan-pelan. Ini putaran rendah. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa mengatur kecepatannya mau yang seberapa gitu. Jadi mungkin kalau mau ini kalau misalnya mata besi ya, mau memotong yang tipis-tipis atau yang menghaluskan yang kecil gitu atau yang tidak butuh kecepatan tinggi, itu kita bisa setel jangan sampai maksimal. Atau yang paling kentara ya tadi buat potong kayu itu ya, jangan sampai maksimum, jadi kecepatannya mungkin setengah aja atau 60%, 70%. Dan kebutuhan lainnya misalnya untuk amplas gitu. Kalau misalnya ini mau digunakan buat amplas, kecepatannya mungkin hanya rendah aja gitu. Soalnya berbahaya kalau menggunakan kecepatan tinggi. Ya oke, itu aja ya. Kayaknya udah semuanya kita bahas. Tadi yang ganti sekring udah. Ini yang lampu juga udah. Oke, rasanya udah dulu. Lampu yang dimmer ya, dimmable. Bela-belain ini beli lampu. Karena saya juga penasaran bentuknya unik gitu ya. Dia kayak ada garis 4 di situ buat lednya. Lampunya kayak lampu-lampu retro gitu. Lampu klasik. Jadi gitu aja ya. Ya itu ya. Kita udah ngebahas dimmer ini sebagai peredup, jadi dia bisa meredupkan mengeset perangkat-perangkat misalnya kayak lampu itu tidak sampai maksimal, jadi kita bisa ngatur sesuka kita gitu, mau diredupkan mau dimaksimalkan. Begitu juga bisa digunakan untuk gerinda. Jadi ini perangkat ini bermanfaat banget ya kalau bagi teman-teman yang pertukangan ataupun yang lain, atau yang mau ngetes perangkat-perangkat yang dimmable kayak gitu. Oke, itu aja ya. Kita jumpa lagi nanti di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.